viewers, pernah nggak sih pas kalian lagi baca cerita, terus jadi ikutan sedih, atau malah jadi seneng? Kok bisa ya kayak gitu? Dan gimana ya caranya supaya pas kalau kita bikin cerita, pembaca juga ikut ke bawah suasana? Menulis cerita itu udah jadi passion aku sejak lama. Dan aku juga pernah nih Smart Viewers ikut lomba nasional dan menang. Berkat beberapa tips simple yang ternyata bisa bikin cerita kita lebih hidup. Smart Viewers tahu nggak nih, ternyata menulis cerita itu nggak cuman mengolah kata-kata aja loh, tapi juga gimana caranya kita menghubungkan secara emosional dengan para pembaca. Mau tahu gimana caranya? Sini aku spill, bersama aku Arin, ini dia tipsnya. Oke, jadi yang pertama, kita itu harus bikin karakter yang punya nyawa. Nah, di setiap cerita itu tentunya ada tokoh atau pemerannya dong ya. Ketika kita menciptakan karakter untuk tokoh tersebut, buatlah karakternya itu serealistis mungkin. Jadi jangan terlalu perfeksionis, terlalu baik hati, atau malah terlalu jahat. Beri mereka kelebihan dan kekurangan, ya layaknya seperti manusia in real life. Yang kedua, gunakan detail yang bisa bikin pembaca masuk ke dalam cerita. Seperti yang udah aku bilang nih Smart Viewer sebelumnya, pas kita baca terus jadi ikutan sedih, ikutan seneng, atau misalnya pas lagi kita baca cerita horor jadi ikutan takut dan merinding. Nah ternyata itu ada teorinya loh, namanya Narrative Transportation Theory. Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang itu bisa tenggelam ke dalam cerita dan menganggap cerita tersebut sebagai pengalaman mereka sendiri. Nah sekarang aku mau coba minta Smart Viewers bayangkan dua kalimat ini. Yang pertama, dia duduk di kafe saat hujan. Yang kedua, dia duduk di sudut kafe, matanya menatap ke arah luar jendela dan melihat hujan yang turun. Kira-kira yang mana nih yang lebih terbayang? Kalau menurutku sih kalimat kedua ya. Nah ini adalah contoh dari Narrative Transportation Theory. Jadi, ketika kita membuat suatu cerita, bayangkanlah adegannya itu seperti di film-film. Kita pikirkan nih apa yang tokoh lihat, tokoh rasakan, dan tokoh lakukan. Jangan lupa juga untuk menambahkan detail-detail kecil supaya bisa membangun suasananya. Kita lanjut, yang ketiga adalah gunakan kisah nyata itu sebagai inspirasi untuk menulis. Smart Viewers tahu nggak nih, ternyata ada banyak sekali di luar sana cerita-cerita yang bagus, yang hebat, yang keren, itu ternyata berasal dari kisah nyata loh. Baik itu pengalaman pribadi, ataupun pengalaman orang lain yang dijadikan inspirasi. Sebagai contohnya ya, kita itu bisa mengambil momen-momennya, konfliknya, atau sisi emosionalnya. Mungkin misalnya nih ya, Smart Viewers pernah melihat seorang anak yang cerdas secara akademik, dan dia berprestasi gitu di kuliahnya. Tapi dia itu harus merelakan untuk cuti semester 2 tahun demi merawat ayahnya yang sakit hingga sehat. Nah, kisah kayak gini kan bisa kita angkat nih jadi cerita yang inspiratif dan para pembacanya juga pasti akan jadi tersentuh. Oke, kita lanjut yang keempat, yang terakhir dan yang terpenting adalah jangan takut tulisannya jelek. Karena jujur aja nih ya Smart Viewers, dulu itu waktu aku pertama kali mau mulai nulis cerita, aku itu takut banget loh. Alurnya nggak jelas, endingnya kemana-mana, ya padahal aku kan belum mulai nulis gitu ya. Jadi jangan khawatir Smart Viewers, kita itu coba tuliskan apa yang ada di imajinasi kita. Kita nggak usah khawatir dulu apa itu alurnya bagus atau jelek, kan masih bisa kita perbaiki. Jadi tulis aja apa yang ada di imajinasi Smart Viewers dan biarkan ide itu mengalir. So Smart Viewers, menulis itu soal proses, nggak ada yang instan dan langsung sempurna. Mulai aja dulu, karena semua cerita bagus tentunya berawal dari draft yang berantakan. Jadi, tunggu apa lagi? Terapkan 4 tips tadi dan sekarang giliran Smart Viewers yang menuliskannya.